Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Geologi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Marlina Mustikanisi dalam acara Bincang Santai bersama Fakultas Teknik Geologi, Fakultas Teknik Geologi Mencerdaskan Masyarakat. Ya, dan berbicara tentang bencana alam pada topik kita untuk episode kali ini, kita sudah kehadiran tamu nih. Beliau merupakan Kepala Pusat Riset Kebencanaan Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Yoga Andriana Senjaya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar baik? Alhamdulillah. Tapi kalau ngelihat Bapak, saya teh kabayang nate bencana alam karena perlu diketahui. Setiap biasa jadi ini bencana ya. Ya, karena perlu diketahui bahwa Bapak yang satu ini akan muncul ketika terjadi bencana alam di wilayah Jawa Barat. Ya. Dan karena beliau merupakan kepala dari Pusat Riset Kebencanaan, jadi kalau berkaitan dengan kebencanaan yang terjadi di Jawa Barat, pasti beliau akan langsung turun ke lapangan ya Pak ya. Insya Allah. Yang ingin kita tanyakan tentang Pusat Riset Kebencanaan UNPAD. Ya. Berarti kan orang mendengar, wah ini pusat riset yang diteliti adalah bencana gitu Pak ya. Seperti yang kita ketahui sekarang kan musim penghujan, mau itu sering ada berita longsor ya Pak ya. Ya, yang baru-baru ini ada bencana alam lainnya juga ya, gempa Sumedang dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya di pusat riset kebencanaan itu sendiri peran apa yang diberikan kepada masyarakat gitu? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya. Sebetulnya Pusat Riset Kebencanaan ini adanya yaitu kita siap untuk apa ya, bukan saja menantikan bencana, tapi Pusat Riset Kebencanaan ini adalah di mana UNPAD ingin terlibat langsung kepada masyarakat. Sesuai dengan judulnya ya, riset, berarti kita ini akan melakukan tidak hanya membantu dalam saat bencana, tapi juga melakukan riset-riset, baik itu pra atau sin ataupun pos bencana ya. Yang sudah kita ketahui, karena kan UNPAD ini memiliki beberapa fakultas yang sebetulnya bisa sangat membantu masyarakat dalam hal kaitan bencana. Tidak hanya geologi, sebetulnya banyak yang lain. Jadi kita ya tentunya pada saat kejadian bencana otomatis pasti kita akan terlibat. Tapi tidak hanya itu, karena setelah adanya bencana pun tidak hanya pas saat kejadian, namun sebelum kejadian pun sebenarnya sesuatu yang sudah bisa kita lakukan riset atau kita lakukan mitigasi bencana. Juga apalagi biasanya bencana dari pengalaman yang terakhir ya, yang Cianjur itu masyarakat kita kembali lagi bukan mengedukasi sih, tapi menenangkan masyarakat karena masyarakat yang telah mengalami bencana itu biasanya suka ada sedikit post trauma lah, trauma seperti itu. Nah, hal itu pun kita jalankan. Itu kita dengan teman-teman dari teman-teman dari Fakultas Psikologi ya. Lalu untuk dari teman-teman dari sosiologi kita lakukan juga, dan terutama mungkin dari komunikasi ya, karena kan kita perlu juga untuk nembus ke masyarakat ya tentang sosialisasi ini. Jadi itu Pusat Riset Kebencanaan ini terlibat dari mulai awal mungkin ya Pak, dari awal itu riset-risetnya, kemudian pada saat terjadi gempa dan juga pasca gempa, pasca bencana itu terjadi ya. Jadi semuanya terlibat. Nah, sampai saat ini ya Pak ya, upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pusat Riset Kebencanaan atau ketika bencana itu terjadi upayanya? Ya, baik. Mungkin sekarang kita batasi yaitu pas saat atau setelah bencana itu terjadi. Jadi Pusat Riset Kebencanaan ini kebetulan kita juga mengorganisasi ya, mengkoordinir, karena banyak juga UKM mahasiswa yang bergerak dalam bidang penyelamatan baik itu bencana, seperti contohnya Search and Rescue, SAR UNPAD atau KSR, juga Pramuka. Ya, itu semua terlibat pada saat bencana, apalagi dengan Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan. Kita selama 3 bulan lebih kita ada di Cianjur untuk mendampingi masyarakat untuk proses pemulihan pasca bencana. Sebetulnya UNPAD sudah sering ya, sebelum Cianjur itu pernah kita juga membantu masyarakat Cimanggung yang notabene sangat dekat dengan kita kan, Cimanggung itu. Nah, kita longsor. Nah, dari saat itu, dari situlah kita coba untuk bagaimana caranya memiliki suatu badan di mana kita bisa saling koordinasi. Jadi kita membantu karena memang saat bencana kan biasanya sudah ada badan yang memang secara legal membantu BPBD. Nah, kita hanya sebagai supporting aja, supporting seperti itu. Nah,
untuk keterlibatan dari pusat riset itu sendiri jika terjadi bencana berarti berkoordinasi dengan ketika di lapangan berkoordinasi dengan dinas-dinas lain gitu ya Pak ya? Dan itu memang perlu dilakukan dan di Unpad sendiri itu tidak hanya teknik geologi yang terlibat jadi multidisiplin gitu ya Pak ya? Nah pengalaman Bapak berada di lapangan nih, ini cerita sedikit aja Pak, berada di lapangan, kondisi terburuk apa yang dialami oleh masyarakat ketika terjadi pasca gempa atau pasca bencana? Ya sebetulnya kan kalau bencana ini adalah yang kondisi terburuk yaitu adalah pertama yaitu karena kurangnya literasi ya, kurangnya informasi bagaimana itu misalnya apapun lah, mohon maaf nih, mau gempa atau gunung api ya. Jadi hal yang pertama muncul adalah panik. Nah, biasanya kepanikan itu yang memunculkan atau mohon maaf yang membuat jumlah korban nambah banyak, yaitu panik. Nah, tetapi atas kepanikan ini kadang-kadang itu yang membuat jumlah korban lebih banyak. Jadi memang tidak mudah ya, memang tidak mudah untuk kita bilang Pak saat kejadian gempa harusnya ABC, karena saat gempa itu kadang-kadang blank. Kan tetap kita nggak pernah fokus ya, karena kita udah kaget, kita udah takut, jadi kita masyarakat juga lari. Tapi ya hal semua itu paling baik adalah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi atau terus mengingatkan masyarakat apa-apa yang harus dilakukan untuk menghindari korban baik harta maupun sampai nyawa ya, agar meminimalisasi korban seperti itu, ada kerugian lah. Seperti itu. Tadi udah disinggung nih sama Bapak cara meminimalisir. Nah sebetulnya ada nggak sih cara-cara kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya aware atau peduli terhadap bencana ini, Pak? Aduh, sebetulnya caranya ada, hanya saja mungkin perlu koordinasi lebih ya, mungkin itu adalah tanggung jawab saya melibatkan masyarakat atau sebagian, karena Unpad merupakan sebagian bagian penting dari masyarakat, khususnya warga Jatinangor, dan kadang-kadang Jatinangor pernah beberapa kali terjadi banjir bandang ya, atau banjir lah di beberapa titik ya. Itu kita jangan capek, tidak boleh capek untuk terus memberikan pengajaran kepada masyarakat. Kayak contohnya mungkin daerah sini sih alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan tidak ya, tidak ada bencana, karena kita juga letaknya dekat Manglayang, apalagi kemarin ada gempa di Sumedang, ada yang berasumsi ya mungkin di jalur sesar seperti apa, tapi itu tetap wallahu alam. Tapi kita terus mengedukasi masyarakat apa yang harus dilakukan. Kayak contohnya kalau banjir ya mungkin itu tidak akan jauh terkait dari sampah atau pembangunan infrastruktur di daerah aliran sungai yang harusnya dibatasi sehingga tidak terjadi air meluap sehingga jadi banjir kemana-mana seperti itu. Nah, tadi Bapak udah menyinggung juga soal gara-gara adanya gempa. Ya. Bukan gara-gara ya, akibat dari adanya gempa Sumedang, karena kita di titik kita ada Manglayang dan lain sebagainya nih. Apa yang perlu kita waspadai nih Pak dengan bencana alam, dengan lihat kondisi alam sekarang yang nggak bisa ditebak ya Pak ya? Ya, sebetulnya kalau disebut tidak bisa ditebak, tidak boleh juga. Sebetulnya bisa ditebak ya? Bisa ditebak, karena Indonesia ini adalah pusatnya gempa, pusatnya gunung api. Cuma kita terlena nyaman. Ya, cuman kita, mohon maaf ya, biasanya kita ikut beristighfar saat orang lain kena korban, tapi tidak sadar bahwa kita pun bisa kena kapanpun. Contohnya mungkin yang dalam waktu dekat ini sudah dibicarakan, mohon maaf dengan para beberapa direktur di lingkungan Universitas Padjadjaran bahwa segera kita akan mengadakan pelatihan bagi dosen, bagi juga tenaga kependidikan dan bagi mahasiswa di lingkungan Unpad bagaimana menghadapi bencana gempa ya, karena jangan tunggu sampai gempa itu terjadi, mudah-mudahan sih tidak ya, nauzubillah min dzalik, tapi kalaupun terjadi kita tidak akan mengalami kepanikan. Contohnya ini berandai-andai saja, tapi kita tidak berharap apabila ada suatu bencana apapun itu terjadi saat jam kantor. Bagaimana kita mengevakuasi seluruh orang yang ada di masing-masing gedung, di tiap-tiap fakultas maupun di laboratorium, apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang harus dihindari agar bisa mengurangi jumlah korban atau jumlah kerugian seperti itu. Nah, itu sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan, mungkin bahkan tinggal dan sudah disetujui sebetulnya, tinggal ya dimulai saja, dan itu mungkin kita kerjasama Pusat Riset Kebencanaan juga dengan teman-teman di Pramuka Unpad. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama kita akan lakukan tanggap bencana di internal Unpad.
Yang kedua mungkin dilanjut dengan kepada masyarakat di sekitar Unpad. Di sekitar Unpad. Ya, biar seperti lebih itu. peduli terhadap bagaimana mengurangi resiko jika terjadi bencana alam ya Pak ya. Nah, seperti kita tahu sekarang lagi musim hujan ya Pak ya. Musim banjir, kadang-kadang gede bagai ya Pak ya, tiba-tiba kita harus 3 jam nyampe ke rumah yang daerah Sumedang dan lain sebagainya. Nih, apa yang perlu kita waspadai menghadapi musim saat ini? Oke. Untuk menghadapi musim seperti ini ya memang biasanya dengan musim hujan yang intensitasnya cukup tinggi, memang sering terjadi landslide atau longsor di daerah-daerah tertentu. Mungkin di daerah, ya sebetulnya di daerah pemukiman sendiri harusnya dilihat ya apakah rumah Bapak Ibu itu jauh dari namanya tebing atau atau ada tetangga gitu ya. Saya pikir itu tidak ada salahnya, nggak mungkin saya ngasih tahu ke orang lain, tapi mungkin Bapak Ibu di sini yang punya pengetahuan bisa memberitahukan kepada tetangga, Pak hati-hati itu kok kayaknya tanah yang di bawah bangunan Bapak itu makin sini makin berkurang. Nah itu bisa saja. Lebih saling peduli ya, gitu ya harusnya Pak, saling peduli karena tidak bisa kita hanya mengharapkan satu lembaga atau sekelompok orang untuk menunggu untuk mereka dikasih tahu gitu ya. Kita harus masing-masing waspada ya, apakah saluran di daerah dekat rumah itu sudah bersih dari sampah gitu ya, atau semuanya sudah struktur bangunannya sudah baik atau tidak. Mungkin bukan struktur bangunan yang tahan gempa, tapi setidaknya bangunan tidak beresiko untuk hanyut kalau ada tanah longsor seperti itu. Karena banyak kejadian sih, terutama di daerah Bandung Utara atau daerah perbukitan itu sering terjadi seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Yoga, ngobrol-ngobrolnya sangat bermanfaat sekali, karena sebetulnya masih pengen ngobrol lebih banyak lagi, tapi karena siap nanti. Waktu mungkin kita nanti bisa ke edisi-edisi selanjutnya, khusus pengalaman Bapak ketika 3 bulan di Cianjur, bagaimana menghadapi masyarakat dan lain sebagainya, ya bakal jadi cerita menarik dan pelajaran untuk kita semua mungkin. Baiklah, terima kasih Sobat Geologi, begitulah bincang-bincang kita bersama Dr. Yoga Andriana tentang Pusat Riset Kebencanaan Universitas Padjadjaran dalam menghadapi bencana dan menanggulangi bencana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya Marlina mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.